Selamat siang, selamat pagi, agak siang. Tapi sebelumnya saya tuh mohon maaf, Prof, ini pagi ini kok yang undangan itu beruntun. Yeah. Saya tuh cuma sampai 10.45 harus pindah ke Kemenaker. Oh, oke, baik. Yeah. Nanti kami Ya, akan lanjutkan. Yang penting barangkali pointersnya mohon ya, untuk tapi disampaikan. alhamdulillah saya sudah bisa meminta Mas Menteri untuk memberikan sambutannya. Oh, oke, berarti bagus sekali. Yeah. Jadi langsung to the point saja, Yeah, memang baik. saya bersama Mas Menteri menyusun bersama sambutannya Mas Menteri tadi. Jadi yang disampaikan Mas Menteri ya memang sudah jadi arahan dan memang sudah menjadi kebijakan. Jadi tadi kalau kata per kata, kalimat demi kalimatnya Mas Menteri, ya itulah yang akan benar-benar kita laksanakan. Kemudian alhamdulillah oleh Prof. Muhammad Asyari tadi, Pak Rektor, materinya sungguh luar biasa. Ini saya belum bisa share screen. Mohon izin bisa share screen. Masih di disable oleh host, belum bisa share screen. Sebenarnya Ibu dan Bapak semua saya yakin mayoritas sudah sering kita diskusi bersama dalam webinar. Ini belum bisa share screen. Sehingga materi yang saya miliki sebenarnya sudah tersebar ke Bapak Ibu semuanya ya mestinya. Justru tadi saya mencoba men-print screen materinya Pak Rektor, yaitu bahwa perubahan itu memang sangat niscaya dan pasti terjadi. Di-drive oleh teknologi, global warming, COVID-19, bonus demografi, dan sebagainya. Kemudian bicara industri 4.0, digital. Kemudian juga Pak Rektor tadi menyampaikan ada perubahan pada normal baru, workplace, talent, work task. Sangat menarik sekali. Serta ini, complex solving, high order thinking. Ini yang harus kita sepakati, harus muncul dalam mahasiswa maupun lulusan vokasi. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin saya mulai dari ini saja. Tadi yang disampaikan Pak Rektor dan Mas Menteri memang menjadi kebijakan kita. Dan kita harus komitmen dulu bahwa output dari pendidikan vokasi ya minimal 2 ini yang paling utama. SDM, kompeten, terampil, dan unggul, sesuai kebutuhan IDUKA, dan juga kelak menjadi entrepreneurs. Ini bulatannya besar ya. Ini saya besarin lagi, biar kelihatan lebih besar. Nah, dan juga menghasilkan produk, hasil karya riset terapan yang dihilirkan ke pasar atau ke masyarakat. Nah, start from the end-nya ini. Nah, kadang-kadang kita terjebak bukan pada start from the end, Prof. Tetapi terjebak pada, ayo berlomba-lomba akreditasinya A. Yeah. Berlomba-lomba bikin paper, risetnya bikin paper, tapi bukan produk. Jadi kita berlomba-lomba di sesuatu yang salah sebenarnya. Maaf, bukan salah, tetapi itu masih proses. Jadi kita berlomba-lomba, proses itu dianggap sebagai satu capaian. Yang mana seharusnya ketika ini terjadi, maka endingnya ya ini produktivitas tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, kesejahteraan lulusan, serta kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Nah, kita harus sepakat pada hal ini. Sehingga dibutuhkan link and match. Atau kalau menurut saya istilahnya link and super match. Ini yang mudah kita cerna, tetapi sulit kita laksanakan. Kita lanjut. Oleh karena itu, maka dibutuhkan bagaimana kita mengartikan 21st century skills ke dalam itu semua. Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Nah, apakah kita sudah seperti itu? Tadi di-emphasize oleh Pak Rektor, ada industri 4.0, bonus demografi, new normal. Di masa new normal ini mungkin hard skill sudah nggak terlalu penting lagi, lebih banyak soft skill. Ditambah dengan IKU perguruan tinggi, indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kalau kita melihat 21st century, di sini ada digital. Digital, bagaimana kita
bagaimana kita benar-benar merombak kurikulum dan pembelajaran kita sehingga itu masuk semua. Intinya apa? Perubahan. Intinya inilah perubahan. Saya di Jakarta mungkin sudah beberapa bulan, Prof. Dan saya melihat Jakarta ini nggak macet. Ya karena PSBB atau mungkin karena memang orang-orang sudah bisa bekerja separuh itu work from home. Tidak harus keluar atau work from office. Tidak harus keluar. Jadi, kalau zaman dulu, mulai dari Sutioso, kemudian sampai ke Pak Jokowi, Ahok, dan sebagainya, Gubernur Jakarta mati-matian untuk membuat jalan tol, mati-matian untuk membuat subway, mati-matian membuat inovasi dalam transportasi untuk mengurai kemacetan. Nah, ternyata the power of kepepet karena COVID-19, orang bisa bekerja di rumah, orang bisa bekerja remote, itu membuat kemacetan menurun drastis. Ya mungkin ini sementara karena masih PSBB. Tapi saya yakin nanti ketika new normal, maka terjadi perubahan ini di Jakarta. Mungkin nggak terlalu macet seperti dulu lagi. Ya, betul. Nah ini satu contoh ya, satu contoh bahwa kita itu harus nunggu the power of kepepet baru berubah. Dulu kita diminta untuk tadi Pak Rektor menyampaikan beberapa dosen kita yang senior itu dulu tetap mewajibkan, zaman saya itu harus, kalau laporan penelitian harus menulis tangan. Harus tulis tangan. Atau mungkin ketik. Nggak boleh pakai komputer. Nanti dikira nyontek gitu. Jadi memang karakter kita itu sulit berubah. Mulai dari pendahulu kita hingga sekarang, jangan menganggap kita itu sudah beres ya. Artinya apa? Nanti saya akan sampai ke kebijakan-kebijakan, tetapi kebijakan yang kami rilis itu akan menjadi percuma kalau memang mindset kita itu ya sulit berubah atau enggan berubah. Sudah jelas digital, ya, sudah jelas digital, tetapi masih sedikit dosen yang membuat materi belajar digital. Masih sedikit dosen yang mau menjadi YouTuber untuk pembelajaran. Jadi dosen-dosen pun ya masih mengandalkan kelas, PowerPoint. Padahal kalau dipikir-pikir, kita ngajar di PowerPoint berkali-kali, diulang-ulang, kita rekam saja, di-upload di YouTube, itu bisa digunakan banyak orang, kenapa tidak seperti itu? Jadi kita itu kalau nggak kepepet, nggak mau berubah. Ini bahayanya di situ. Dan tadi Pak Rektor sudah berkali-kali men-challenge kita. Nah ini adalah link and match Bapak Ibu, ini saya nggak akan perdalam lagi Prof. Tapi ini saya agak sedikit rubah, kombinasinya itu 9 itu kurikulum, kemudian PBL, Project Based Learning, mohon diingat ya, PBL ini masuk dalam IKU 7. Mas Menteri menyusun IKU itu 8 itu yang ke-7 PBL. Kalau nomor 3 sudah ada, nomor 4 sudah ada, nomor 5 juga sudah ada, nomor 5 itu magang, dosen pun harus wajib magang nanti 4 tahun sekali. Ini juga sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Nah ini yang disampaikan Mas Menteri itu tadi ya ini. Ya. Nah, syarat berikutnya adalah kalau sampai input mahasiswa kita tidak memiliki gairah dan passion serta visi, maka ini semua menjadi percuma. Mohon ini dipahami bersama. Jadi yang ini menjadi percuma. Kalau ini itu tidak terjadi, misalnya ini tidak ini tidak bergairah atau tidak passion, maka ini semua percuma ini. Kemudian yang berikutnya adalah intinya apa? Kita ingin melembagakan kreativitas dan pembentukan karakter dan melembagakan the power of kepepet, bukan ad hoc. Bukan kalau kepepet baru berubah. Bukan kalau udah ada COVID baru kita mau melakukan pembelajaran jarak jauh. Bukan karena nanti kepepet, vokasi sudah dipotong anggarannya karena dianggap gagal, baru kita kepepet untuk link and match. Nah ini semua sebenarnya untuk digital sudah ada dijelaskan oleh Pak Rektor tadi, mungkin nggak perlu saya jelaskan. Nah tantangan terberatnya ini adalah tantangan terbesar pendidikan vokasi, yaitu mindset dan leadership. Udah, ini harus diakui. Ini harus diakui. Serta komunikasi. Komunikasi ini sulit, masih sulit saja kita lakukan dengan industri ya, secara menyeluruh ya. Industri, dunia kerja, bahkan dengan SMK, bahkan politeknik dan
Unista aja masih sulit berkomunikasi. Cie. Jadi memang Sekarang sudah betapa susahnya mulai ini komunikasi di Indonesia ini. Ini lebih ke mindset. Dan Ibu dan Bapak, saya harus berikan contoh ya. Ini adalah contoh ciri-ciri tidak terjadi perubahan mindset. Yang paling atas bisa dilihat, meriset hanya untuk kejar naik pangkat, bukan menghasilkan produk nyata. Kemudian mengejar dan fokus hal-hal yang sifatnya administratif. Tapi lulusannya dikomplain oleh dunia kerja seperti ini. Ya. Kurang tahan tekanan beban kerja, komunikasi dipermasalahkan, teamwork, serta inisiatif itu menjadi permasalahan berat dan ini semuanya soft skill. Tidak ada kemudian tentang hard skill. Kemudian yang ketiga adalah hanya fokus pada hard skill. Kurikulum yang hanya fokus pada hard skill, cara ngajarnya tidak paham bagaimana mengajar soft skill, yaitu apa? Project based learning. Sampai itu masuk dalam IQ ke-7, Prof. Sampai itu masuk ke dalam sebuah IQ, betul. Pelajaran berbasis project, itu adalah mandat kita nanti. Mengajar hard skill nggak apa-apa, betul, tapi harus kontekstual. Mengajar hard skill itu penting, tapi kontekstual yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, ngapain diajarkan? Harus ada justifikasi bahwa hard skill itu dibutuhkan. Nggak asal tebak aja. Namanya aja start from the end. Kemudian ini yang berikutnya ini dia. Ciri-ciri kampus yang tidak berubah adalah kalau ada mahasiswa berprestasi, lomba iptek, lomba debat, lomba olahraga, lomba seni, lomba wirausaha, tetapi ternyata dosen-dosennya masih dalam tanda kutip menghukum karena mereka bolos kuliah, bolos praktek, gara-gara mereka ikut lomba debat di luar kota, gara-gara mereka ikut lomba wirausaha di luar kota, mereka harus pamit selama 3 hari, pulang ke kampus, mereka dihukum harus kuliah tambahan dan sebagainya. Nah ini ciri-ciri kira itu memang ya sulit berubah. Bahkan ketika dia ikut lomba iptek, lomba debat itu kan pengalaman soft skill-nya kan dalam. Terutama ini, kurikulum lemah dalam kewirausahaan. Jadi jangan sampai ya cuma jargon. Yang jadi masalah juga adalah kita malas untuk mengakui, bahkan mengikuti arus perubahan zaman. Sudah jelas industri komplainnya ini, nggak ada yang komplain hard skill, dan kita masih saja hard skill. Nah, kebijakan sekarang. Saya taruh di atas link and match, saya letakkan di bawah ini kebijakan dan peraturan. Ibu dan Bapak, saya perlu sampaikan, saya pernah menjanjikan akan segera diluncurkan Permendikbud Lex Spesialis tentang pendidikan vokasi. Ya. Tapi saya mohon maaf, setelah kita diskusi dengan tim hukum, Inspektorat Jenderal, serta Hukum, level Permendikbud yang Lex Spesialis, yang menyeluruh tentang vokasi, kita diminta untuk memecah dalam paket-paket Permendikbud yang lebih spesifik. Misalnya tentang sistem penjaminan mutu, tentang standar nasional pendidikan tinggi, tentang penilaian angka kredit. Nah, ini sedang kita susun, Prof. Mohon maaf. Jadi kita agak sedikit mengulang. Kita susun dalam Permendikbud yang lebih spesifik, kecil-kecil, tapi tetap Lex Spesialis. Nanti ada syarat baru dosen vokasi, dan sebagainya ya. Nah, ini paket-paket kebijakan itu akan kita akan kita coba rilis secepat-cepatnya. Jadi ini ada yang pertama tentunya P3TV ya. P3TV dan program-program strategik lainnya itu mendukung ini semua. Jadi jangan sampai besok ada pengusulan P3TV untuk pembelian proyektor, viewer di kelas. Itu jelas akan kita coret ya. Jadi P3TV usulannya untuk membeli korden kelas itu jelas kita coret. P3TV usulannya untuk studi banding ke Jerman atau ke Taiwan, itu jelas kita coret. Itu menandakan pengusulnya mindset-nya masih mindset zona nyaman, zona lama. Harusnya pengusulan alat itu berdasarkan kurikulum yang memang sudah berubah. Kurikulum yang memang project based learning, menciptakan wirausaha, dibutuhkan mesin, enggak apa-apa itu.
Jadi kurikulumnya itu harus diperlihatkan dulu, ini perubahan kurikulum yang soft skill-nya berubah. Jadi P3TV itu bukan beli alat, tetapi memang memperkuat program dengan pembelian alat. Kemudian akreditasi kita segera perbaiki, rekognisi pembelajaran lampau, kemudian kita sangat mendorong upgrading D3 menjadi sarjana terapan. Saya nggak mau debat, yang berminat monggo, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kelak kita ingin mendorong D4 yang kita perkuat atau mungkin D2. Ya namanya kebijakan ya. Kami punya kebijakan yaitu preferensi dan mungkin style Direktorat Jenderal saat ini, yaitu kami lebih prefer untuk mendukung sarjana terapan daripada D3. Dan kami lebih prefer mendukung D2 daripada D3. D2 yang dilahirkan dari SMK, D2 jalur cepat atau fast track. Mohon maaf, saya tidak ingin berdebat masalah D3 atau D4 mana yang lebih baik, tapi ini merupakan kebijakan. Kemudian penilaian angka kredit nanti tridharma yang proporsional ya, bukan berbasis dharma kedua saja yang paling besar. Kalau dosen itu punya karakter dia lebih senang mengajar, ya dharma pertama bisa menciptakan pembelajaran yang multimedia menggunakan virtual reality, augmented reality dan sebagainya. Atau dia berbasis pengabdian masyarakat ya bisa, tetapi dia menciptakan alat-alat riset terapan untuk pengabdian masyarakat. Artinya terserah. Kemudian ini kita akan mendorong BLU untuk SMK, BLUD, dan kita akan mendorong vokasi itu ke PTNBH, atau mungkin BLU dulu. Kemudian kita akan merilis nanti Permendikbud yang poinnya adalah kebijakan link and match, nanti kita wujudkan dalam Permendikbud. Kemudian pembukaan prodi baru, kurikulum, dan sebagainya, itu akan kita rilis. Intinya kita pengen nyiptakan ini, saya sudah sering menunjukkan ini adalah kontrak kita dengan DPR, Bappenas, dan Presiden. Ya ini wujudnya. Ini wujudnya. Hasilnya ya kayak gini nih. Polytechnic Pens bisa menciptakan produk peralatan elektronik yang ditanam di sepeda poligon, dijual massal. Jadi layak jual dan layak jurnal. Bagus sekali. Atau mungkin produk-produk kreatif, atau mungkin seperti ini, atau mungkin anak-anak SMK bisa memproduksi laptop dijual di pasar, bisa menciptakan mesin CNC yang kehandalan dan presisinya tinggi, dan sebagainya. Dan kita juga meminta betul-betul industri kita comblangin ya. Kita benar-benar nggak main-main untuk meminta industri menikah dengan kita. Baik, itu mungkin Prof untuk mengawali. Saya mohon maaf ini terus terang, ya mungkin masih ada 10 menit lagi untuk diskusi apabila dibutuhkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas inspirasinya, dan saya kira Pak Dirjen telah memberikan kepada kita tentang what is the root problems ya, untuk meningkatkan kualitas daripada pendidikan tinggi vokasi yang barangkali kalau boleh saya katakan membumi dan kemudian mendunia gitu. Syarat prasyaratnya adalah perubahan mindset dan juga leadership model tadi. Dan juga tadi beliau juga menyampaikan beberapa kebijakan terkait dengan bagaimana menginterpretasikan link and match ya, untuk agar kurikulum dalam pendidikan tinggi vokasi itu lebih more demand driven kurikulum tadi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Wikan, ini ada 72 peserta, barangkali kami memberikan kesempatan apakah ada yang telah berminat untuk bertanya kepada Pak Wikan di chat. Saya lihat belum ada, atau mungkin saya buka saja. Silahkan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya kepada Mas Wikan, barangkali the burning question ya, karena beliau punya waktu 10 menit. Silahkan. Halo. Tadi saya lihat Bu Sri Endah akan bertanya ya, silakan Bu Sri Endah. Pak Arif, Pak Moderator, selamat pagi Pak Dirjen.
Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin klarifikasi saja yang terkait tadi bahwa ke depan itu penelitian terapan itu juga akan diharapkan menghasilkan produk-produk unggulan yang kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin ini kalau dikaitkan dengan kami kan masih kalau perguruan tinggi masih dari Dikting ya untuk penelitian Pengmas dan seterusnya. Nah, apakah nanti ke depan juga akan ada connectivity gitu ya dengan Dikti yang terkait dengan skema-skema yang ditawarkan di dalam penelitian-penelitian itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang terkait tadi dengan perubahan dari D3 ke D4. Apakah kemudian ada nantinya ada kebijakan khusus gitu yang terkait dengan perizinan? Karena mengingat kami kalau misalnya D3, D4 akreditasi kan masih belum diatur nih. Apakah otomatis nanti akreditasi yang D3 itu akan nyambung ke D4 diakui secara otomatis atau misalnya harus start dari awal lagi? Karena ini juga terkait dengan SDM yang kami punya. Ya teknis sih, tapi barangkali nanti sudah ada ancangan kebijakan untuk ke sana. Matur nuwun. Terima kasih Bu Endah. Teman lama Bu Endah kalau makan soto di Surabaya. Mas Wikan, mohon izin ada pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan Bu Endah yang barangkali kalau ada 3 penanya nanti Mas Wikan memberikan respon terus penting Mas. Apa nih berarti yang ini ada yang pertama misalnya terkait dengan program prioritas Mas Wikan, misalnya dari tadi dari Unsiah tadi ya yang menanyakan apakah sudah ada petunjuk teknis, ada dari Mas Rizky ya Kartanegara. Izin bertanya Mas Wikan, saya Rizky Kartanegara, Kaprodi D3 Periklanan, apakah sudah ada teknis petunjuk teknis alih status D3 ke D4 di Silem Kerma? Kita menunggu, terima kasih. Kami sangat senang dengan perubahan D3 D4, mohon panduan tata caranya oleh dari Setiami, Mas Samsud ya, Institut Setiami. Pak Dirjen mayoritas dosen di vokasi lulusan akademik dan tidak mempunyai kemampuan meroyek sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan industri karena keilmuannya belum bisa diaplikasikan. Saya kira itu Mas Wikan, mohon untuk sekalian direspon. Terima kasih. Baik. Untuk penelitian, kami dulu di UGM, di vokasi UGM itu sebenarnya kita ditarget untuk menciptakan produk. Jadi kalau saya menyarankan untuk penelitian mungkin bisa menggunakan strategi ini ya. Jadi tetap basisnya itu produk nyata. Ini basisnya itu produk nyata, tetapi bisa dipublikasikan juga. Tapi tetap ini dulu jadinya produk. Kalau mau dipublikasikan ya monggo. Jadi intinya gini. Jangan sampai dosen vokasi riset akademik. Buat apa itu? Enggak, ini harus dipahami bersama ya. Meskipun kita ngikut UGM, kalau vokasi UGM ya, atau mungkin kalau di UNER ngikut UNER ya. Ya nggak apa-apa, tetapi kita ngambil porsi risetnya riset terapan, berkolaborasi dengan dosen-dosen S1 atau S2, S3. Jadi kita tetap mengambil porsi terapannya. Otomatis pasti jadinya produk nanti. Nah mungkin itu. Jadi perkara dana risetnya mau dari Ristek BRIN, mau dari UNER, atau mungkin mau dari Diksi, kita kan juga ada nanti tahun depan ada hibah hilirisasi, teaching industri itu riset-riset terapan. Ya harus risetnya tuh harus benar-benar start from the end, harus bisa dihilirkan. Tidak ada riset vokasi kok hasilnya cuma paper tuh enggak ada. Malu terhadap diri sendiri dulu lah, malu pada Tuhan. Kalau sampai dosen vokasi, risetnya itu ujung-ujungnya paper ya. Hanya targetnya paper buat naik pangkat, tapi nggak punya produk. Kita masih ngimpor Huawei dari Cina, kita masih ngimpor Xiaomi dari Cina, kita masih ngimpor Samsung dari Korea, Schneider kita impor dari Perancis, Drakor saja kita impor dari Korea ya, drama Korea. Ipin Upin aja kita impor. Nah itu gara-gara kita tuh ya itu, riset cuma ngejar paper. Terus nanti
biar bisa akreditasi. Padahal lulusannya di komplain industri. Ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, monggo, mau dari manapun dana risetnya, sebisa mungkin dosen vokasi harus mengambil porsi terapan. Tidak boleh mengambil porsi akademik. Meskipun itu berkolaborasi dengan dosen akademik, risetnya, mereka mikir, kita yang bikin alat. Nah gitu, mereka yang mikir, kita yang bikin prototipenya. Baik itu untuk riset, kemudian untuk D3 ke D4 ini ya. Konsepnya ini, konsepnya. Sebentar, mana ya tadi? Nah, ini. Konsepnya seperti ini. Jadi D3 kan kita naikkan jadi D4. Set. Kemudian untuk yang posisi yang ini kalau naik, posisi ini kan kosong. Nah, maka kita perbanyak ini, apa namanya, D2-nya. Nanti mereka akan menjadi teknisi terampil. Bukan D3 yang jadi teknisi terampil. Selama ini salahnya itu. D3 itu disuruh jadi teknisi terampil. Enggak mau, mereka pasti mau ambil S1, yakin. Maka D4 kita arahkan menjadi supervisor lapangan atau product designer untuk produk-produk aplikatif. Dan pasti ini akan membantu riset terapan Ibu dan Bapak semua. Nah, untuk akreditasinya nanti seperti apa, D3 jadi D4, nanti mau ditunggu juknisnya. Tapi syarat, ya ini syarat D3 jadi D4 itu bukan memes, nggak ada memesnya sama sekali. Syaratnya ya ini, syaratnya ya ini tadi syaratnya. Nah ini syaratnya. Syaratnya ini, Deng. Ini jadi syaratnya ini. Syaratnya itu ya link and match, udah. Kalau nggak link and match D3-nya ya jangan jadi D4, nanti jadi D4 yang cuma jual gelar, bukan jual kompetensi. Syaratnya itu tadi, link and match paketnya paket selengkap-lengkapnya. Juknisnya nanti mau ditunggu, mungkin kalau nggak minggu depannya lagi ya. Tetapi setahu saya nanti seluruh syarat itu akan kita coba untuk comply dengan persyaratan BAN PT. Karena apa? Nanti BAN PT akan langsung di tahun pertama nanti mereka akan melakukan akreditasi untuk prodi baru. Sehingga misalnya D3-nya A, terus nanti berubah ke D sarjana terapan mungkin jadi B. Tapi kalau bagi saya enggak apa-apa. Daripada D3A, tapi ya ini mohon maaf ya, saya nggak mau debat ini. Mohon maaf loh, saya nggak mau debat. Ini saya nggak mau debat, tetapi ini sudah kita kaji. D3 itu mau A atau sampai A+++++, bagi saya lebih mending D4 tapi di awalnya B, dalam 2 tahun kemudian bisa jadi A. Daripada kita selamanya D3-nya sampai A+++++, itu kasihan lulusannya. Kasihan lulusan kita. Penghargaannya rendah, karirnya juga tersendat, dan mereka mesti lanjut ke S1. Ya mungkin itu, monggo kalau masih ada pertanyaan lain, tetapi memang kebijakan kami nanti akan tiba saatnya, kami hanya mungkin akan fokus untuk menguatkan D4 dan D2. Ya, monggo bro. Masih mute, bro. Masih mute. Ya, ada pertanyaan dari UB Pak Harman Malik ya. Izin bertanya Pak Dirjen, untuk dosen magang ke industri, apakah ada kebijakan prosedur terkait detail teknisnya, apakah diperlakukan sebagaimana izin tugas belajar? Lalu kemudian dari STTN Pak Sukarman ya barangkali ini, apakah sudah ada panduan kurikulum pendidikan vokasi sehingga selaras dengan tujuan dan kebijakan Dirjen Diksi, mengingat kurikulum perlu waktu untuk dapat diimplementasikan. Kemudian dari Untak Surabaya, Pak Yusuf Eko Nurcahyo, Pak Dirjen izin bertanya untuk saya kira sudah dijawab Pak Dirjen, kita menunggu panduan teknis. Mungkin sama itu yang Pak Dewa Made Widya itu mungkin. Iya, sami. Lalu kemudian juga yang terakhir mungkin dari panitia Bu Yuyun ini.
mungkin harus masuk di notulensi ya Bu ya nanti. Apakah ke depan masih dimungkinkan untuk penyelenggaraan D3 dan D4 sarjana terapan? Apakah semuanya D3 wajib menjadi sarjana terapan? Tadi saya kira Pak Wikan sudah memberikan pilihan, silahkan saja. Yang tetap ingin D3 monggo, yang mau D4 ya silahkan, tergantung daripada kebutuhan ya daripada prodi dan juga dunia kerja. Silakan Mas Dirjen. Ya, baik, ini saya coba jawab dari Pak Dewa Made yang atas saja ya. Apakah dimungkinkan penyelenggaraan D3 dan apakah semua wajib jadi sarjana terapan? Kalau D3-nya di upgrade jadi D4 ya D3-nya sudah nggak buka lagi. Ya, jadi prodinya itu 1, D3 berubah jadi D4. Nah, ya udah berarti kan nggak ada D3. Nah, kalau mau menjadikan D3, nggak ada yang larang. Misalkan buka D3 lagi, nggak ada yang larang. Jelas lah. Tapi mohon dijawab dengan jujur ya. Ini mohon dijawab dengan jujur. Putra-putri Bapak Ibu kuliah di mana ya? Ada yang D3, tolong menjawab di sini. Pilihan pertama D3 loh, nggak terpaksa D3 loh ya. Ada nggak di sini? Belum, Bro. Enggak ada. Selama kita masih waras. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi enggak bisa kita promosi D3 hebat, D3 bagus, anaknya masuk S1. Itu bohong. Nyuwun sewu. Itu lagu Condong Pada Mimpi itu Pak Wikan. Itu lagu Condong Pada Mimpi. Itu bohong. Serius. Enggak mungkin. Industri butuh kan? Ya jelas lah. Industri butuh D3. Kenapa? Kenapa industri butuh D3? Karena industri butuh tenaga kerja hebat, tetapi gajinya bisa di ngek. Makanya Bapak Ibu kalau masih waras, enggak mungkin anak yang masuk D3 itu enggak mungkin. Kayak lagunya Kos Plus itu ya. Ada ya? Oh enggak ada ya. Pokoknya gitulah. Artinya apa? Monggo kalau mau masih buka D3 silahkan. Itu silahkan ya, itu freedom atau kebebasan, tetapi kelak kedepannya mungkin 2021 belum ya, tapi saya nggak tahu di 2022 atau 2023 mungkin nanti bisa aja P3TV itu hanya fokus buat D4 bisa aja atau D2 ya, itu namanya preference pimpinan kan, preference kami kan ya silahkan nanti silahkan dimaknai sendiri-sendiri. Jadi kalau ini ada pertanyaan Pak Dewa Made lagi. Pak Dewa Made itu tanyanya, misalnya ini, industri masih belum mau buka D4. Nah ya itu, makanya syarat D3 jadi D4 itu pernikahan, link and match. Apa tadi salah satu paketnya? Komitmen serapan kan? Ya. Kurikulum, magang, dosen tamu, PBL, komitmen serapan, ya dibikin bersama dengan industri. Start from the end, industri butuh nasi pecel, ya kita bikin nasi pecel istimewa, namanya sarjana terapan. Jadi kalau tidak mampu ya tetap D3, nggak bisa berubah jadi D4, itu tantangan dari kami. Tapi nanti mohon ditunggu saja, juknisnya. Kemudian juga tadi pertanyaan yang berikutnya untuk panduan kurikulum selaras dengan nanti kan Pak Sukarman ya. Panduan kurikulum itu akan kita luncurkan, tetapi simple, yaitu meminta soft skill diperkuat, project based learning diperkuat. Nah itu panduannya itu, nanti silahkan diterjemahkan sendiri. Jadi kita nggak akan bikin kayak detail gitu menunya, enggak. Ini kan freedom, ini kan inovasi, kita semua menangkap kebijakan. Nah, kebijakannya ya panduannya nanti kita akan memandatkan pada Permendikbud agar seluruh perguruan tinggi vokasi untuk memperkuat, sebentar ini sudah dikejar ya saya, untuk memperkuat soft skill, itu untuk panduan kurikulumnya. Kemudian ya tadi sudah nemu ya beberapa eduka rekrutmen kualifikasi S1, tapi ya sarjana terapan nggak terima. Makanya itu berusaha. Masa kita langsung menyerah sama industri yang maunya D3? Kita kalah dong. Kita mengorbankan
masa depan anak-anak kita. Anak-anak D3 itu kan gap-nya rendah sekali dari banding S1 karirnya, penghargaannya. Industri diyakinkan. Kami dulu di UGM berhasil meyakinkan Pertamina, meyakinkan Astra, meyakinkan macam-macam. Oh, ternyata D4 bagus ya. D4 seperti apa? D4 yang itu link and super match. Ya, berjuanglah. Makanya kalau itu sih monggo mari kita. Kemudian apakah ada sanksi Dudi enggan kerjasama dengan industri? Ya nggak mungkin masuk kita hukum. Mau dihukum apa Dudi? Mau dihukum pajak gitu ya nggak mungkin juga. Jadi kita jangan berpikir negatif. Dudi nggak mau. Mungkin kitalah yang nggak bisa meyakinkan Dudi. Mungkin dibalik dulu gitu, dirayu dengan baik gitu loh. Ya kelak kita akan bikin kebijakan, link and match ada di undang-undang Sisdiknas. Kalau bikin undang-undang kan bisa 1 atau 2 atau 3 tahun kan, jadi kan ya agak nunggu. Jadi kita jangan nunggu itu jadi ya. Kita yakin dulu, kita pasti bisa meyakinkan industri. Ini tadi sebenarnya pertanyaan banyak ya ini ya. Saya coba magang. Dosen magang di industri, mohon ditunggu kebijakannya. Tetapi bukan itu, kalau sekarang kan magang itu kayak nggak melakukan tridharma ya. Enggak, justru besok itu kalau magang, itu Mas justru melakukan tugas. Jadi dihitung itu nanti. Malah jadi syarat kenaikan pangkat mungkin kalau magang di industri. Atau mungkin aktif, atau mungkin dosen vokasi aktif di dalam kegiatan profesional itu tidak harus magang, mungkin dia sebagai konsultan pajak rutin, nah dia nggak usah magang kan setiap bulan kan dia dapat proyek nggarap konsultan pajak. Mungkin itu ya ini Prof ya, sebenarnya yang tanya banyak ya. Mungkin karena Pak Wikan ditunggu oleh Menteri Tenaga Kerja, mungkin barangkali ini dari sisi industri Mas Wikan. Kemarin ketemu dengan teman-teman Kadin, mereka selalu mempersoalkan insentif super tax deduction yang menurut mereka itu kurang nendang. Nah, sampai sejauh mana progres pembicaraan Mas Wikan dengan teman-teman Kadin dan industri? Apakah ada revisi peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2009 atau PMK nomor 128? Silakan Mas Wikan. Baik, terima kasih Bro. Jadi kami sudah diskusi dengan beberapa kali ya dengan PMK, dengan keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, serta Menteri Koordinator ya, Kementerian Koordinator, dengan Bappenas juga. Jadi memang disimpulkan super tax deduction itu disimpulkan komunikasi publiknya itu masih lemah. Jadi kita akan membuat buku saku untuk kita bagikan ke industri, sehingga industri bisa memahaminya. Karena bagi yang sudah melaksanakan itu ya bermanfaat. Tapi kan ya Indonesia itu kayak gitu. Bukan pada substansi pemaknaan regulasinya, tetapi persepsinya yang dipegang. Persepsi negatif, persepsi curiga. Nah, sehingga akhirnya ya sudah komunikasinya nggak baik. Jadi kami akan tingkatkan komunikasi sehingga super tax deduction itu bisa untuk meyakinkan. Tetapi, ada tetapinya. Sebenarnya kita juga perlu berkaca, Bro. Kita, insan-insan vokasi juga ternyata tidak mampu untuk menggunakan itu merayu industri. Betul. Ya, tapi ini masalah komunikasi lagi ya. Nanti kita akan kita perbaiki untuk komunikasi publiknya, karena sebenarnya Kementerian Keuangan itu ya mewajibkan ya Kemendikbud dong yang promosi. Kami itu akan kehilangan target pajak malah suruh promosi. Mungkin gitu. Iya, betul. Iya kan? Nah, ini dia itu kalau itu sukses itu kan malah menurun itu target pajaknya gara-gara mereka nanti berlomba-lomba bantu vokasi. Tapi saya sampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak, kalau sampai industri itu bersinergi dengan vokasi sampai mau membantu, nanti akan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Nanti ujung-ujungnya akan kembali ke pendapatan pajak. Kalau SDM-nya naik, produktivitasnya naik, SDM-nya lebih bagus, kan industri makin pesat. Nah, itu daripada sekarang jalan sendiri-sendiri, SDM-nya dikeluhkan oleh
industri malah nggak match. Ini memang saya juga mohon nanti ya ini mohon mungkin awal tahun lah kita akan meluncurkan itu untuk buku sakunya. Mohon ini banyak sekali yang harus kita target. Dan juga mohon juga dikawal jangan sampai insentif super tax deduction itu keluar kantong kiri masuk kantong kanan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri, Pak Dirjen. Iya. Ya memang. Iya. Ya, intinya itu harus kita berjuang, lah. Pak, itu, Pak. Itu mohon dikomunikasikan. Betul. Ini harus ya kita pengen ngejar Jerman. Jerman itu butuh 200 tahun. Nah, kita mau mencapainya dalam 5 tahun ini. Wah, ini kan gila-gilaan. Maka harus dibutuhkan kemampuan kita sendiri untuk merubah mindset kita juga. Iya, baik. Mungkin terakhir sebelum Pak Wikan meninggalkan layar, kami teman-teman ini mengusulkan kepada Pak Wikan, tadi kan persoalan bagaimana mengkomunikasikan dan jasa yang kita hasilkan, how the best industry to come to our campus. Mungkin kalau ada yang buat dekan, buat ketua prodi atau direktur yang CEO gitu ya, supaya kita juga bisa berbahasa bisnis dan berbahasa ala orang-orang industri. Saya kira barangkali mohon diprioritaskan, Mas Wikan. Oke, siap. Mungkin pelatihan training buat para pemimpin vokasi untuk menjadi CEO. That's right, ya. Kan di luar negeri kan bahwa kepala sekolah, head of master itu, principal itu disebut principal and CEO kan Pak Dirjen ya? Iya. Insya Allah kita anggarkan tahun depan. Siap. Baik, ada burning question lagi barangkali sebelum Pak Wikan. Ini saya udah dikejar. Saya mencoba untuk menahan Pak Wikan ini, tapi alhamdulillah terima kasih tadi yang seharusnya 10.45 sekarang sudah jam 11 lebih 10 menit. Sekali lagi terima kasih Pak Dirjen atas waktunya dan kesempatannya. Saya pamitnya pakai pantun baru aja deh. Monggo pamit, silakan. Bersama aura kasih teh wangi diseduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita undang aura kasih sebagai pembicara nanti, pembicara tamu gitu ya. Bu Yuyun ya. Nggih, turnuun Mas Dirjen. Kami bukan bersama aura kasih ya, bersama istri terkasih. That's right. Itu lebih netral gitu. Jadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan diskusi kita. Sebenarnya kalau kita lihat persoalan dalam pendidikan tinggi vokasi yang terkait dengan link and match, dengan keterkaitan kita dengan Eduka tadi, link and match sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen. Nah, barangkali mungkin kita fokus ya, mohon izin Bu Yuyun, kita fokus kepada strategi gitu ya, bagaimana strategi, the best strategy to do it kan gitu ya. Nah, barangkali ke arah sana gitu. Atau boleh nggak saya izin sharing? Tadi saya mendengarkan Mas Wikan sambil menuliskan beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan. Saya izin sharing. Sidang Komisi 1, barangkali ini yang mungkin rekomendasi tadi ya, terkait dengan sinergi Eduka. Tadi saya mencatat beberapa hal yang mungkin mohon nanti ditanggapi, lalu kemudian kita mengembangkan dari sini. Yang pertama saya tadi menanggapi dari Mas Wikan tadi, kerjasama dalam memperkuat kurikulum pendidikan tinggi vokasi untuk memenuhi tuntutan dan kompetensi Eduka atau yang disebut dengan more demand-driven kurikulum, lalu penguatan model triple helix dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi, penguatan program pemagangan. Tadi Mas Wikan menyebut tentang keberhasilan Jerman terkait dengan apprenticeship ya, dual system. Lalu tadi CEO Academy ya, peningkatan leadership, managerial and entrepreneurial skills untuk dekan, direktur, ketua prodi.
memperbarui metode pembelajaran dan sarana pembelajaran di era COVID tadi ya, disebut blended learning online dan digital learning, penguatan teaching factories, teaching industry, lalu Pak Wikan tadi menyebut STP ya, STP itu Science Technopark ya, yang disampaikan oleh Pak Rektor ITS juga tadi, dan dual system model, kerjasama pembuatan naskah studi kasus, case study, and problem based learning. Nah ini kan ada dalam komponen pernikahan massal ya, kebijakan. Nah ini insentif pajak bagi Iduka, training of trainers, instruktur pemagangan, dan tidak semua kita ini memiliki internship skill yang membimbing mahasiswa yang baik, menyusun bersama Iduka tentang informasi pasar kerja, link and match, menyusun skema pendanaan tadi, program rebranding PTV tadi, bagaimana menjadikan sekolah vokasi, pendidikan tinggi vokasi menjadi pilihan pertama bagi para calon mahasiswa. Tadi ada permintaan supaya diksi itu sebagai mak comblang gitu ya antara pendidikan tinggi vokasi dengan industri, dan tadi yang terakhir Mas Wikan menyampaikan komitmen Iduka untuk menyerap lulusan PTV. Barangkali mulai dari situ silahkan untuk, kan karena kita harus menyampaikan ya nanti Bu Yuyun sebagai notulis harus menyampaikan kepada sidang komisi paripurna apakah barangkali dari catatan saya rekomendasi sinergi Iduka ini apakah ada tambahan ataukah ada koreksi, silahkan. Terima kasih. Oke, stop sharing. Baik, saya coba baca di sini. Keren Pak Dirjen pelaksanaannya, utamanya komunikasi. Oke, baik. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat untuk memperbaiki rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Diksi dan juga rekomendasi internal buat penyelenggara pendidikan tinggi vokasi? Silahkan. Mungkin barangkali angkat tangan atau bagaimana? Silahkan. Siapa dulu? Dari saya, monggo, Prof. monggo Pak Dewa Made. Terima kasih Pak Farid. Okay. Kalau RPL sudah ada belum, Prof? Di RPL belum. Mohon ditambahkan Bu Yuyun tentang RPL, karena begini Pak Made, Pak Dewa Made ya. Saya kemarin mencermati IKU perguruan tinggi negeri yang memiliki program studi akademik dan vokasi, bahwa keterlibatan daripada praktisi baru masuk kepada IKU itu kalau mereka memiliki gelar S3. Kan sulit Pak. Kami mengajukan koreksi kepada Kemdikbud agar kalau mencari praktisi yang S3 ya wangel tenan toh, awang praktisi S2 sing berhasil ataupun yang mau aja mumet kan kita ya. Nah, maka kami mengusulkan agar barangkali yang selama ini sudah terjadi di perguruan tinggi vokasi dengan RPL S1 lalu kemudian mereka memiliki pengalaman lalu dengan program RPL itu kan berhasil Pak. Nah, kalau kemudian S2 lalu RPL menuju ke S3 kan it's very difficult ya dalam prosesnya gitu. Nah, ini mungkin perlu untuk disampaikan Bu Yuyun dalam notulensi bahwa praktisi tidak harus bergelar S3 karena sulit kita mencari S3 yang bersertifikasi gitu. Jadi kalau kita mengundang praktisi agar bisa masuk ke IKU adalah mereka dalam IKU yang baru dari Kemdikbud adalah mereka yang memiliki gelar S3 plus sertifikasi gitu Pak. It's really very difficult. Saya nggak tahu apakah ada cara terbaik, apakah pengalaman Bapak Ibu sekalian mudah untuk mencari D3 yang memiliki sertifikasi? Bisa, Prof. Itu, Prof. Angel toh? Nah, ya, kebanyakan industri itu kan S1, Prof. Makanya kalau mereka ada, mohon maaf, ya, Prof, kesempatan untuk kita beri waktu mengampu mata kuliah, nah pasti dari akademik sudah menolak dulu. Betul. Minimal harus S2. Lalu kami sampaikan, tuh Pak, ini dari industri yang pengalaman industrinya itu dibutuhkan oleh mahasiswa. Tapi tetap Pak, karena kekeh pada aturan harus minimal S2, makanya pola yang kami laksanakan selenggarakan adalah dengan tim teaching, Prof.
Jadi baik, ya. di dosen utamanya itu tetap S2 atau S3, tapi dosen kedua di duanya itu baru nanti kamu S1 yang baik, ya. Sayang. Kalau UB barangkali ada skema NIDN dan juga NIDK ya, jadi lebih mudah. Tapi kalau kemudian bukan PTNBH kan mengalami kesulitan ya untuk NIDN dan juga NIDK. Gitu. Kalau pengalaman Telyu, Prof. Arfi? Ya, Prof. Ya, silakan barangkali ada yang perlu ditambahkan dari rekomendasi yang tadi secara tadi yang terkait dengan isu yang dari D3 ke D4, Prof, itu mungkin apakah perlu kita masukkan ya? Karena memang kan tadi Pak Wikan mengatakan Mas Wikan bahwa ke depan itu sepertinya memang D4. Cuman kan kita berada pada satu realita nih. Di sini kan masih banyak yang D3. Lalu yang D3 itu apakah mau ditinggalkan begitu saja, yang D4 lari begitu ya? Nah mungkin ini perlu kita usulkan juga sepertinya, Prof. Di dalam rumusan itu, Prof. Baik. Jadi Bu Yuyun di dalam notulensi ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Mendikbud dalam Mas Menteri tadi dalam sambutannya, bahwa terobosan IDUKA, terobosan DUDI yang dilakukan oleh Kemendikbud adalah yang pertama elevasi program D3 menjadi D4, tapi syaratnya harus betul-betul link and match dengan industri, ada dukungan industri yang sangat kuat untuk menyerap lulusan dan juga kerjasama pembelajaran, penelitian, dan juga inovasi. Yang kedua, mungkin barangkali Prof. Arfi ya, selain elevasi D3 menjadi D4, program yang kedua adalah speed up gitu ya, dari SMK ke D2 kan gitu kan. Nah, itu kan karena terobosan kan kita harus mendukungnya ya, suka atau tidak suka, tapi itu kan option gitu. Nah, menurut saya barangkali kedua hal itu harus dimasukkan di dalam rekomendasi bahwa kita mendukung pelaksanaan perubahan D3 menjadi D4 barangkali secara selektif dan juga sequential development kan gitu ya, dan itu pilihan. Ya, seperti misalnya kami di Institut Pertanian Bogor, kalau kemudian dari D3 menjadi D4, karena kami universitas yang komprehensif, kadang kan pertanyaannya, apa bedanya D4 sama S1, kan gitu Pak. Ya, misalnya ada manajemen agribisnis, kami ada nanti D4, lalu kemudian kami juga punya S1 manajemen agribisnis akademik. Lalu kami punya S1 agribisnis, kami punya S1 bisnis dan kewirausahaan. Terus bedone apa gitu. Jadi menurut saya penting untuk barangkali kajian-kajian yang terkait dengan epistemologi, ontomologi dan juga aksiologinya supaya betul-betul berbeda ini. Ya sebenarnya sih ilmunya sama, kalau mode of delivery-nya berbeda kan juga kita bisa membedakan gitu. Jadi kan terkadang yang seperti ini politik kampus kan ya Pak Arfi ya? Iya, betul Pak. Politik internal kampus ini gitu. Jadi masing-masing nomenklatur juga Prof, itu saya lihat juga kalau dilihat di SNDikti yang baru nomenklaturnya itu di D3 itu ada, tapi ketika migrasi ke D4 belum tentu ada gitu. Artinya kan perubahan kebijakannya harus sampai ke hal yang sifatnya dasar. Gitu. Kami informasikan Prof. Arfi, kami kemarin diundang oleh Dirjen Diksi ya untuk nanti bicara khusus tentang nomenklatur di mana Bu Megawati Santoso ada di situ. Nanti kami mintakan untuk segera dipublish gitu. Nah, lalu mungkin barangkali saya juga mohon nasihat ini, kan ada hukum yang mengatakan supply can create its own demand gitu ya. Jadi barangkali D4 harus pakai hukum itu ya, supply can create its own demand. Jadi kita harus menciptakan pasar dan juga branding, rebranding menjadi sangat penting. Nah, mungkin program branding and rebranding itu perlu untuk dimasukkan di dalam rekomendasi ya. Saya kira ini penting, ini branding and rebranding. Saya kira kita alhamdulillah punya Pak Jokowi yang strong ya, promoters ya untuk pendidikan tinggi vokasi. Saya kira beliau sangat-sangat ini ya, memiliki pemikiran yang brilian ya untuk menjadikan vokasi ke depan menjadi pilihan pertama gitu. Walaupun seringkali orang Surabaya guyonan gak popo jadi yang kedua tapi diutamakan gitu ya Pak Arfi, daripada yang pertama diduakan gitu ya Bu Endah ya. Enggak, ini guyon supaya kita enggak serius-serius. Izin boleh. Oke, baik. Ya silakan Bu Endah. Sedikit aja.
Jadi tadi terkait dengan, saya sangat sependapat ya, terkait dengan pelatihan bagi pimpinan di perguruan tinggi. Ini sangat penting buat kami, karena apa? Saat ini ya, vokasi itu kan kalau ini ya, case di UNER itu ya, itu kayaknya baru belakangan aja dilirik gitu ya. Dulu kan kesannya ya cuma ditempel-tempel gitu aja, yang nggak terlalu dihiraukan gitu. Nah, sehingga saya melihat bahwa pemahaman pimpinan dari yang tertinggi sampai yang ke bawah pun sebenarnya desainnya itu tidak benar-benar untuk vokasi. Misalnya pimpinan-pimpinan juga diambilkan dari S1 yang mungkin mindset berpikirnya juga masih S1 dan seterusnya. Karena itu saya pikir pelatihan yang tadi itu, pelatihan untuk CEO itu saya pikir harus segera itu diprioritaskan gitu untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi, sebenarnya peran IDUKA itu nanti akan sangat mudah ketika kita itu punya yang namanya pedoman pendidikan vokasi yang itu levelnya di nasional itu sudah ada gitu. Selama ini kan kita membuat sendiri misalnya pedoman pendidikan vokasi ala ITS, ala UNER dan sebagainya. Sehingga kemudian konsep IDUKA yang menempel di masing-masing pedoman pendidikan vokasi itu mungkin bisa jadi tidak sama gitu. Nah, ketika kemudian dari diksi sudah ada bahwa nanti IDUKA itu akan menjadi satu komponen yang penting di dalam pembelajaran, maka harusnya juga akan diikuti dengan adanya dengan pedoman pendidikannya, sehingga untuk pendidikan vokasi harus patuh dengan aturan-aturan, misalnya harus IDUKA-nya sekian persen, harus bla bla bla. Itu saya pikir kalau itu tanda petik ya kita bisa memaksa bahwa semua nanti akan minimal itu misalnya punya standar yang terkait dengan implementasi atau penerapan IDUKA atau kerjasama dengan IDUKA. Saya pikir itu nanti kualitas pendidikan vokasi itu juga akan standar. Dan nanti kita punya posisi tawar juga ke industri. Karena kalau semua kemudian sudah standar pendidikannya, maka industri itu mau nggak lagi pilih-pilih, nggak saya mau D3 aja, nggak bisa. Harus misalnya levelnya D4 atau D2. Pilihannya cuma itu, nggak bisa memilih yang lain gitu. Saya pikir itu fair nanti untuk kesejahteraan gaji dari lulusan itu juga akan mengikuti. Saya pikir begitu, Prof. Materi ya, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi mungkin karena suasananya ini kan suasana transisi ya. Jadi menurut saya sequential development lah gitu kan. Misalnya contoh UGM ketika Mas Wikan jadi dekan itu mereka memutuskan, ada nggak di representatif dari UGM di layar ini? Mereka memutuskan untuk menutup D3 tetapi phasing out tetap dikawal, lalu semuanya menjadi D4. Dan itu benchmark. Menurut saya bagus karena SDM-nya mencukupi. Nah, tapi kalau kemudian D3-nya harus dikawal, lalu kemudian dosennya tidak boleh dipindahkan, kan berarti kita harus punya paling tidak 10 kan gitu kan. Recruiting SDM kan is very difficult gitu terkait dengan budget, terkait dengan kompetensi dan lain sebagainya. Saya kira mulai sajalah dengan project, makanya tadi menurut saya diberikan opsi pilihan mana program-program D4 yang diperkirakan laku di pasar gitu kan ya, misalnya sekarang ini kan health sciences atau IT, robotik atau data analisis science data dan lain sebagainya, monggo lah ya, atau juga barangkali robotik dan juga teknik-teknik teknologi tertentu gitu. Menurut saya kita barangkali mulai dengan sequential development ya barangkali ya. Setuju. Oke, baik. Monggo barangkali ada yang ingin memberikan hal yang lain untuk melengkapi rekomendasi kita. Oh iya, Prof. Ini saya mohon maaf ini Prof sedikit menambahkan. Iya Pak. Iya. Terkait dengan tadi kalau kita bicara D3 ke D4, kalau belajar dari pengalaman UGM itu kan memang bisa smooth ya perubahan dari D3 ke D4-nya gitu ya. Cuman kadang kami kalau di swasta kadang mikir Prof, mungkin kalau di swasta itu kan kadang-kadang memang intake jadi problem ya. Artinya ya betul. Apakah nanti bisa sesmooth itu begitu ya. Nah mungkin ini kalau dibandingkan dengan, mohon maaf ini, kalau dibandingkan dengan negeri mungkin kan dari sisi nama gitu ya. Artinya hanya ganti daleman tapi luarnya tetap PTN itu sepertinya akan lebih mudah ya. Tapi kalau kami di swasta tuh kadang-kadang harus berpikir sampai ke yang cukup fundamental ya. Karena kami harus sustain itu Prof.
Ini yang mungkin jadi kendala juga di PTS. Nggak tahu nih teman-teman yang dari PTS mungkin juga bersuara sama kali ya. Monggo nih banyak juga yang. Kalau menurut saya Pak Arfi itu sawang sinawang, rumput tetangga biasanya lebih hijau. Jadi saya juga sering, curcol, Prof. Ya, saya juga sering curcol, enak di swasta, lebih fleksibel, lebih lincah gitu kan. Sama aja Pak. Jadi menurut saya ini apa? Sawang sinawang lah ya misalnya. Bu Nina tuh, Bu Nina kan. Bu Nina, monggo Bu Nina. Mana Bu Nina? Bu Nina. Bu Nina udah mau punya fakultas vokasi tersendiri nih Bu Nina. Mana Bu Nina? Bu Nina. Where are you Bu Nina? Bunpar. Halo Bu Nina. Kemarin ditanya sama Mas Wikan kenapa cuma masih 1 program studi diplomanya. Ya, silakan Bu Nina. Iya Pak, sebetulnya kalau Pak Arfi sih nggak usah khawatir ya sebesar value gitu ya. Prodinya juga banyak, udah jadi. Tuh kan Pak, sawang sinawang Pak. Ya. Untuk Anda kalau pindah tambah. Kalau di Unpad kami memang baru akan dimandirikan vokasinya. Jadi semoga mohon doa dari semua, semoga tahun ini benar-benar menjadi tahun terakhir di bawah akademik gitu. Jadi tahun depan kami akan menjadi prodi vokasi yang memang dikelola secara tersendiri. Jadi kalau kemarin-kemarin kan yang mengelolanya dekannya akademik. Jadi kalau kami minta dosen tamu banyak-banyak dikomplain gitu ya, kenapa harus sebanyak itu gitu. Sementara di S1 kan nggak sebanyak itu jumlah yang harus datang dari industri yang kita undang. Sementara kan yang jadi tuntutan kita kan semakin banyak praktisinya akan menunjukkan bobot kevokasiannya gitu ya. Walaupun memang betul Pak Arief susah kalau cari yang harus S3 dan tersertifikasi. Jadi kami carinya yang S2 gitu ya, yang S2 tapi punya pengalaman sekian tahun di industri gitu ya. Jadi memang ada tidak mudah memang, tapi ini tantangan yang menarik karena saya berada di forum vokasi yang luar biasa. Jadi semangat saya ada di forum, makanya tiap dari pagi, bangun pagi yang dilihat itu karena dengan semangat ini. Ya Bu, ya semangat saling membesarkan ya Bu Nina ya. Ya betul. Nah, apalagi Pak Arif, beritanya bagus-bagus. Enggak, saya ini aja semangat membantu Mas Wikan. Enggak, berani enggak kita direkomendasikan begini? Saya melihat seringkali dapat keluhan nih Pak Arfi, Pak Made, dan Pak Dewa ya, dan juga kawan-kawan yang lain ya. Di perguruan tinggi negeri itu belum semua memiliki fakultas vokasi atau sekolah vokasi. Atau di PTS pun juga masih tersebar di fakultas masing-masing gitu. Nah, bagaimana supaya link and match itu lebih efektif dan juga program studi secara organisasi memiliki high performing organization karakteristik. Apakah kita perlu nggak menyampaikan dalam rekomendasi sebaiknya program studi vokasi itu kalau economic of skill-nya telah mencukupi harus dikelola tersendiri di fakultas vokasi ataupun di program diploma tersendiri dan juga sekolah vokasi tersendiri. Dengan demikian barangkali akan lebih maju dan diprioritaskan, tidak menjadi the second choice tadi gitu. Kenapa kita perlu merekomendasikan ini enggak? Karena banyak teman-teman itu butuh dukungan dari kita untuk menjadikan bahan negosiasi dengan rektornya masing-masing gitu. Setuju Prof itu. Setuju ya? Begitu Prof. Sangat perlu Prof. Setuju Prof, Setuju ya? Setuju ya. Baik. Baik. Jadi kalau gitu Bu Nina, tapi karena kita topiknya kan sinergi Iduka dengan perguruan tinggi, jadi untuk ya lebih mengefektifkan ya negosiasi kita, komunikasi kita dan juga daya saing daripada perguruan tinggi vokasi itu ya sebaiknya kalau dalam sebuah perguruan tinggi itu telah memiliki kemampuan dalam konteks economic of skill, maka disarankan untuk membentuk fakultas, sekolah atau program diploma tersendiri yang terpisah dari program studi akademik gitu. Unpad saya dengar sudah mulai mengarah ke sana ya, Bu Nina ya. Mohon untuk dicek ya karena Bu Rektor sangat-sangat mendukung. Tetapi banyak juga yang kemudian para dekan ini mohon maaf takut kehilangan ya resources gitu untuk diserahkan kepada fakultas baru.
Itu salah satu isu itu Prof, memang kalau menyatu begitu. Ya itulah, jadi menurut saya sekali lagi ini pilihan, karena memang tadi Prof. Arfi mengingatkan pada kita bahwa program studi D4 itu kan seringkali harus di-adjust tadi berdasarkan keilmuannya, ya, epistemologi, ontologi atau aksiologi. Yang kedua adalah market size and market attractiveness kan gitu kan. Nah kalau kemudian tadi kata Pak Wikan A+ tapi nggak mampu attract industri, nggak mampu mendatangkan duit, nah lalu sopo sing bayar ya, tendik dan juga tenaga kependidikan dan juga pembelian peralatan dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Apakah ada isu lain yang perlu ditambahkan Bapak Ibu sekalian? Ini sampai jam berapa Bu Yuyun? Mungkin saya tambahkan sedikit Prof. Ya silakan Bu Lia ya, Bu Lis Sinta ya, silakan dari UKI. Ya. Ini mengenai ini kan keterkaitan dari bagaimana output yang kita hasilkan dan bagaimana proses ya Prof ya. Nah, ini sekarang apakah perlu kita masukkan terkait dengan dosen yang ada di yang mengajar di Fakultas Vokasi? Karena tadi seperti kata Pak Wikan mengatakan bahwa jurnal-jurnal yang terkait harus menghasilkan produk. Sementara selama ini kan kita dosen kita itu adalah dosen akademisi gitu ya. Nah, apakah nanti akan ada juknis tersendiri peralihan status dosen akademisi menjadi dosen vokasi? Apakah nanti itu akan dibedakan? Nah, itu mungkin perlu kita pertanyakan juga supaya kita juga bisa mempersiapkan SDM kita kan gitu untuk siap pindah. Ya, karena pengalaman kami di UKI tadinya kita ini akademi ya Prof ya. Terus kita jadiin satu tahun 2 tahun yang lalu menjadi yang akademi dijadikan satu menjadi satu fakultas vokasi di UKI. Jadi kita ada keperawatan, ada fisioterapi, ada perpajakan, ada perbankan. Nah, kebetulan saya dari perbankan. Nah, ini tadinya yang perpajakan ini dari D3-nya ekonomi. Nah, dosen-dosennya itu nggak mau dipindahin ke fakultas vokasi. Nggak mau. Gitu. Jadi perpajakan itu udah join di kita di fakultas vokasi, tapi dosennya nggak mau pindah. Gitu. Ya, mungkin dia masih malu atau apa gitu ya. Kurang gengsi gitu ya, Bu ya. Iya, gengsinya kurang. Itu problem di kami di swasta, Prof. Nah, mudah-mudahan tadi ke depannya kita yang bangga dengan fakultas dengan vokasi ya. Tapi ternyata masih banyak orang yang malah malu gitu. Pindah fakultas vokasi apa sih itu kan gitu. Jadi pengenalan orang akan vokasi itu masih kurang sebetulnya. Nah, itu problem kami di UKI menjuangkan. Baik. Jadi Bu Yuyun, tolong barangkali dimasukkan program branding dan rebranding supaya Dirjen Diksi memfasilitasi program branding and rebranding terkait dengan pendidikan vokasi tadi. Tapi menurut saya Bu Lis, ini kan sedang berproses ya. Sekarang ini kami pun kan masih banyak merujuk kepada kebijakan dikti, tapi pelan-pelan akan ke diksi gitu Bu. Nah lalu kemudian Mas Wikan juga sudah menyampaikan ke depan jalur kepangkatan dan juga jalur keilmuan itu akan dipisahkan Bu. Nanti harus memilih, nggak boleh berkaki dua gitu. Jadi nanti akan ke sana. Jadi pelan-pelan Bu. Ini kan baru setahun ya Dirjen Diksi ya. Jadi dan juga mereka juga sedang menghadapi kan nama direktoratnya kan sebenarnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi plus Profesi gitu. Nah, sementara profesi di banyak perguruan tinggi itu kan ada di jalur akademik gitu kan. Nah, ini Pak Nizam dengan Pak Wikan ya sedang bernegosiasi pelan-pelan gitu ya Bu ya. Nanti kalau big push investment gitu pusing juga. Tadi kan Pak Wikan mengatakan bahwa peraturan yang leg spesialis ini kan juga tidak diperbolehkan, harus dipecah-pecah gitu ya. Jadi mungkin barangkali we do need to be careful. Mudah-mudahan perubahan segera terjadi dan saya diingatkan kepada Bu Yuyun kita harus segera mengakhiri dan sebelum
kita mengakhiri foto bareng ya Bu Yun ya. Prof, boleh usul satu, Prof? Aja monggo silakan Prof Arfi. Saya usul satu, Prof. Halo. Ya, insyaallah monggo Pak Dewa. Ya Pak Made. Terkait ini, Prof, terkait dengan usulan rekomendasi, Prof, mahasiswa yang magang di Eduka, Prof, minimal 1 semester. Ya. Nah, kami menyebutnya itu di UB itu bukan magang, tapi ada kuliah keahlian atau pendalaman materi praktis. Nah, itu kan versi kami dalam 1 semester itu adalah 16 SKS, Prof. Jadi, seolah-olah kuliah itu di industri. Ya, nah, boleh. Konversi yang mereka dapat di industri itu adalah dengan mata kuliah yang harus mereka tempuh di Eduka. Ya, baik. Betul. Prof Arif. Ya, Pak Indah. Kalau boleh, itu tadi masih nyambung juga. Karena saya pikir gini, kenapa kita masing-masing punya versi bla bla bla. Karena kita belum punya pedoman pendidikan vokasi. Bagaimana kalau kemudian kita juga mengusulkan, dan di dalam pedoman pendidikan vokasi itu nanti eksplisit itu muncul Eduka itu wajib seberapa persen, bla bla itu muncul gitu loh. Maksudnya kalau itu kita rekomendasikan, artinya kan nanti juga akan ada apa ya istilahnya, juknis ataupun terkait dengan tersebut. Juknis itu ada di pipa ya, di pipeline gitu, karena sebentar lagi Diksi akan publish terkait dengan best practices untuk pembelajaran di era COVID-19 ya, itu sudah di mejanya Pak Direktur, sebentar lagi akan disebarkan gitu, karena banyak sekali pertanyaan tentang hal itu. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan PKL dalam era COVID-19 Pak Dewa gitu kan ya, misalnya kan gitu. Itu juga persoalan tersendiri gitu Pak Dewa. Nah, saya kira begini aja, menurut saya creativity di antara teman-teman kan diperlukan ya. Jadi keterlibatan Eduka, atau yang seringkali kita itu selalu memikirkan bagaimana Eduka itu dekat dengan kurikulum, dekat dengan mahasiswa. Saya mikiri kita sopo ayo, apa namanya, keterkaitan dosen sama Eduka itu juga perlu juga diurus gitu. Gimana mereka membuka diri untuk mahasiswa kalau mereka misalnya kita sabbatical leave tidak membuka. Ada lowongan komisaris misalnya nggak diberikan ke kita tapi diberikan kepada aktivis-aktivis partai politik gitu kan, menurut saya harus kita perjuangkan juga Pak Dewa ya. Jadi menurut saya IKU baru ini mohon dicermati ya. Iya betul Prof. IKU baru di Kemendikbud ini itu komponen lapangan, komponen kampus Merdeka Belajar itu at least 20 SKS. Nah ini kita juga harus merubah bisnis model kita kan, yang selama ini mungkin barangkali PKL cuma 6 SKS, mungkin harus diperluas lebih dari itu gitu kan, karena selama ini kita nggak menghitung learning hours-nya kan gitu kan. Nah ini saya kira nanti bisnis proses model kita harus berubah. Tapi menurut saya nggak usah juknis dan lain sebagainya yang lama ya sudah kita warnai dulu aja, nanti kemudian kalau salah ya kita koreksi gitu aja kali ya. Prof Arfi ya, Pak Made ya. Betul. Iya kali Prof. Kita tetapkan aja kali berapa ya, SKS. Iya. Prof. Nanti kita tinggal sesuaikan. Iya, betul. Jadi misalnya gitu ada misalnya sekian sampai sekian gitu loh Prof. Iya. Tapi di pedoman pendidikan itu wajib gitu. Betul. Ada kalau di IKU itu ya. Kalau di IKU, indikator kinerja utama itu at least 20 SKS, belajar di luar kampus, belajar di luar program studi, termasuk magang, termasuk pertukaran pelajar, lalu kemudian magang di luar negeri, kan selama ini nggak kita kasih SKS kita. Nah ini yang barangkali proses bisnisnya itu harus kita rubah gitu. Baik ya Bu Yuyun, ada komentar sebelum saya tutup? Kita foto dulu ya, Bu Yuyun. Iya, nanti dilanjutkan aja Prof ke sidang sesi yang kedua. Itu nggih. Sesi yang kedua itu apa? Nanti ada lagi. Jadi nanti dilanjutkan lagi setelah isoma. Oh, baik. Oh, masih ada terkait dengan topik ini ya? Iya, jadi sisi kedua sama Komisi 1. Gitu. Oh, baik. Nanti sisi kedua masih masuk Komisi 1 kita, Bu. Baik. Nanti kembali lagi, Bu. Baik.
Kalau gitu mohon Bu Yuyun nanti dirapikan rekomendasi kita, lalu kemudian nanti kita bahas di sesi yang kedua untuk penajaman, ya. Jadi kita harus masuk lagi jam berapa ini? Iya, nanti ini kan break dulu, nggih. Iya, break ya. Break dulu, terus nanti kembali lagi jam 12.25. Maaf, 12.40 sampai 13.55 nanti. 13.55 ya, baik. 12.40 sampai 13.55. Nggih. Kalau gitu Bu Yuyun jangan lupa untuk menghantarkan makanannya secara online di layar nanti sama-sama. Boleh GrabFood. Iya, baik, terima kasih. Terus mau fotonya kapan Bu Yuyun? Mau fotonya sekarang aja kali ya? Iya, nanti khawatir teman-teman ada yang menyalakan kamera. Ya, siap. Yeah. Mohon menyalakan kamera, kita melakukan foto sesi untuk mengabadikan momen ini. Iya, siap. Saya siap senyum, walaupun saya nggak tahu saya di halaman berapa gitu kan ya. Bu Enda di halaman berapa di situ? Ya, 1 halaman ini kayaknya nih. Enggak, ada 3 halaman dah. Oh iya, 3 halaman ya. Nitya silakan. 1, 2, 3. Udah halaman berapa Bu Yuyun? Sampun, selesai? Sudah Pak Nitya. Sudah. Pak Rifai, sampun. Kok gak kerasa? Tuh, sampun Pak Nitya. Pak Rifai, sudah selesai Pak Rifai? Aman ya, sudah. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita break dulu. Alhamdulillah di meja saya sudah ada soto seger gitu, jadi saya mohon izin ya. Mohon izin. Malah ada kotoan iwak P, Pak. Anak kotoan iwak brengkes, apa namanya, ada brengkes apa tadi? Brengkes iwak apa gitu? Sama iwak wader. Iwak wader itu kan trio macan itu, Pak. Ya, baik, kita ketemu jam 12.40 ya. Assalamualaikum. 13.55, Prof. 13.55 ya. Maaf Prof. Maaf, permisi. 13, mohon maaf. Lama banget. Bukan 13.15, 12.45, 13, ya 13. Karena kita akan kembali lagi jam 2 ke sidang pleno, Pak. Oke, 13 ya. Jam 13. Jam 13 ya. Ya, terima kasih. Kita kembali jam 12.40 ya, Pak ya? 12.45. 12.45 untuk 12.45. 13. 12.45 ya. Kita kembali ke Komisi 1. Ya, betul. Takut ini kayaknya panitia Prof itu Prof. Kalau kita jam 13 benar Prof. Oke, baik. Takut Pak Radian nanti kesasar ya Pak Radian ya. Kesasar ke sama nggih Bapak Ibu, kalian sama. Masih. Oke, yang sama. Iya, turun. Iya, masih. Selamat istirahat Bapak Ibu. Iya, turun. Sesi mana-mana melu. Saya mainkan video. Ibu Ani melu.